Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kasus disorganisasi keluarga. Perkenalkan, nama saya Widya Jessica dan teman saya Muhammad Ibrahim Albi, Abid Sabil, Rafli Ahmad Yulianto. Pengertian disorganisasi. Disorganisasi keluarga adalah situasi di mana ketidakharmonisan keluarga terjadi akibat adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan status dan peranan masing-masing. Ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, apa saja penyebab ketidakorganisasi keluarga? 1. Kekerasan fisik. Tidak jarang salah satu atau kedua orang tua menggunakan ancaman atau melakukan tindak kekerasan fisik sebagai cara mengontrol anggota keluarga, terutama anak. Anak-anak yang pernah menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan hidup dalam ketakutan. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada perkembangan mental mereka. Yang kedua, ada masa finansial. Disorganisasi keluarga dapat terjadi ketika salah satu atau kedua orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, finansial maupun emosional dari keluarganya. Yang ketiga, pola asuh otoriter. Salah satu atau kedua orang tua menerapkan pola asuh yang sangat otoriter terhadap anak. Orang tua seperti ini sering memegang teguh norma-norma tertentu, misalnya norma agama dan norma budaya. Orang tua tipe ini akan menuntut anak-anaknya untuk senantiasa tunduk pada norma-norma tersebut tanpa pengecualian. Kondisi ini bisa memicu pemberontakan dari anak hingga berujung ada disorganisasi keluarga. Hal-hal yang umum dialami anak-anak dalam keluarga yang tidak harmonis meliputi dipaksa untuk memihak. Anak-anak bisa dipaksa untuk memihak pada anak atau ayah atau ibunya saat terjadi konflik di antara orang tuanya. Mengalami reality shifting. Reality shifting adalah kondisi ketika apa yang dikatakan atau dipercaya bertentangan dengan kenyataan. Misalnya saat orang tua yang menyangkal kasus kekerasan dalam keluarga yang disaksikan oleh anak-anak dengan menyatakan keluarganya baik-baik saja. Pengabaian anak. Orang tua yang bersikap tidak peduli dan tidak mau tahu urusan anak akan membuat sangat anak merasa diabaikan, tidak dianggap, dan selalu dikritik. Orang tua juga tidak mempertimbangkan perasaan serta pemikiran mereka. Sikap terlalu protektif yang mengganggu. Orang tua bisa saja terlalu protektif atau memiliki ikut campur yang berlebihan sampai mengganggu keleluasaan anak. Misalnya hanya bisa memerintah tanpa memberikan alasan atau BIM. Pilih kasih. Pada orang tua yang gemar membanding-bandingkan anak dengan saudara-saudara kandungnya sendiri, anak akan merasa seolah-olah ditolak atau mengalami pilih kasih. Pola asuh seperti ini bisa membuat anak saling bersaing seumur hidup tanpa penyelesaian. Kekerasan fisik. Anak bisa mengalami kekerasan fisik oleh orang tua seperti ditampar, dipukuli, atau diusir dari rumah. Kondisi ini bisa membuat sang anak balas dendam dengan mempraktikannya di luar rumah. Misalnya melakukan bullying di sekolah. Pengabaian dan kekerasan yang dialami oleh anak-anak akan menghalangi tumbuhnya kepercayaan diri dan perasaan berharga. Anak juga cenderung sulit mempercaya orang lain dan tidak memiliki keyakinan pada dunianya. Ketika dewasa nanti, anak-anak tersebut berpotensi memiliki masalah sikap dan perilaku, tidak mampu membuat keputusan yang baik, dan merasa tidak dihargai. Solusi disorganisasi keluarga antara lain melakukan musyawarah apabila terjadi problema dalam keluarga, meminta saran atau dukungan dari kerabat atau keluarga terdekat, harus banyak bersabar dalam menghadapi segala perbedaan dalam keluarga. Saling menjalin komunikasi yang baik, saling mempercayai satu sama lain, tidak menyimpan rahasia atau bersifat terbuka.
Upaya penyelesaian masalah disorganisasi keluarga adalah perjelas konflik yang sedang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh anggota keluarga. Diskusikan masalah dengan tenang dan seluruh anggota keluarga harus mengemukakan pendapatnya. Mintalah pendapat dan solusi dari setiap anggota keluarga mengenai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kondisi dan situasi memanas, alangkah baiknya jika mengambil waktu atau countdown sejenak. Ambil sebuah solusi yang terbaik dan mintalah persetujuan dari setiap anggota keluarga. Buktikan solusi tersebut dengan tindakan nyata, karena solusi tanpa adanya tindakan sama dengan jalan buntu. Analisis artikel dari sudut pandang teori interaksionisme simbolik. Dalam teks tersebut terdapat teori social conflict atau social exchange, karena di dalam artikel tersebut terdapat pernyataan bahwa wanita Korut mengalami diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan serta menjadi sasaran kekerasan rumah tangga serta pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi itu daftar pustakanya, Bu. Ringkasan materinya berasal dari Sindonews. Dan sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.